Kali ini saya akan membawakan video ASP filtering distributed disk. Yang di sini merupakan filtering untuk melewatkan hanya IP genapnya saja. Jadi beberapa interface akan saya create di router 1, kemudian akan diperkas ke dalam ASP. Namun karena distribute listnya sudah diinjek di router 2, sehingga interface yang ada di router 1 tidak semua di forward ataupun tidak semuanya di routing table yang ada pada router 2 terdapat interface lowback router 1, melainkan dia akan difilter. Di sini saya akan memfilter hanya yang genap saja yang boleh ditampilkan di routing table yang ada pada router 2. Namun ini tidak akan mempengaruhi untuk OSPF database-nya. Di router 1, router 2, router 3 memiliki OSPF database yang sama. Begitu juga di router 3, dia tidak akan mempengaruhi untuk routing tabelnya. Oke, namun jika di ping dari router 3 terhadap IP yang telah difilter tersebut, dia tidak akan bisa mereply karena kan dia telah diblok di router 2. Oke, untuk lebih jelasnya di sini ada router 1 yang terhubung dengan menggunakan kabel fast Ethernet dengan router 2, dan router 2 terhubung dengan menggunakan kabel serial dengan router 3. Saya menggunakan 3 buah router di topologi ini, yang masing-masing akan saya buat interface loopback-nya. Sebagai pengujian saya akan membuat beberapa interface di loopback di router 1. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasi. Semula dari router 1 terlebih dahulu, saya akan memperlihatkan bagaimana nantinya distribute disk tersebut dapat memfilter beberapa interface sehingga tidak ditampilkan di dalam routing table. Oke, di sini saya mulai dari router 1. Saya akan mulai dari interface loopback terlebih dahulu. Saya create interface loopback 0, mana IP address-nya saya berikan 1.1.1/32. Oke, selanjutnya saya create interface loopback 1 dengan IP address 10.10.10.1/32 juga. Kemudian interface loopback 2 IP address 10.10.10.2. Interface loopback 3 10.3. Interface loopback 4 IP addressnya 10.4. Interface loopback 5 10.5. Dan terakhir interface loopback 6 10.6. Oke, sekarang masuk ke router. Kita create interface fast ETH 0.0 dulu yang mengarah ke router 2. Nah, dia tidak akan dapat menjangkau router 2 sebelum kita create interface-nya. Oke, interface F00 no shutdown, kita harus mengaktifkannya. Kemudian IP address 12.12.12.1, ini yang mengarah ke router 2/24. Lalu kita masuk ke router OSPF dengan area proses 1. Kita create router ID nya 1.1.1. Dengan network kita advertise semuanya 0.0.0. Jadi berapapun interface yang ada pada router 1 dia akan di advertise di dalam OSPF area 0. Oke, selanjutnya kita ke router 2. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya sudah mengkonfigur untuk router 1. Sekarang akan saya mengkonfigur untuk router 2.
konfigurasi terminal, interface to back 0 nya, IP addressnya 222.322/32. Lalu di sini ada interface F00, ini yang mengarah ke router 1. Mau shutdown dulu. IP address 12.12.12/24. Lalu interface serial 10 mau shutdown. IP addressnya 23, ini mengarah ke router 3 ya. 11.24 dia. Sekarang kita masuk ke router OSPF area proses 2 dengan router ID 222. Sama ini juga kita proses 0.0.0 area 0. Sekarang kita ke router 3. Terlihat di sini dia sudah melakukan adjacent. Router 3 enable konfigurasi terminal, interface to back 0, IP address 3.3.3/32. Kemudian interface serial 00 shutdown. IP addressnya 23, ini mengarah ke router 2.3. Sekarang masuk ke router OSPF area proses 3 dengan router ID 333. Tutup 0.0.0 area 0. Oke, sekarang kita lihat pada masing-masing routing tabelnya. Di router 3 dia belum masuk karena masih melakukan adjacency. Di router 1 terlihat dia sudah memiliki routing tabel. Untuk router 2 dan router 3 dia sudah punya. Sekarang di router 2 terlihat di router 2 juga dia memiliki routing tabel untuk interface to back yang ada pada router 1. Oke, terlihat di router 2 dia sudah melakukan adjacent sehingga semua IP interface to back yang ada pada router 1 routing tabelnya juga memiliki, semuanya sudah lengkap. Sedangkan di router 3 bagaimana, kita akan lihat di router 3. Terlihat di router 3 juga sudah melakukan adjacent sehingga semuanya IP addressnya sudah ada. Oke, sekarang kita akan melakukan distribute disknya. Sebelumnya kita lihat dulu untuk IP OSPF database nya. Terlihat dia hanya memiliki LSA tipe 1 dan LSA tipe 2 karena memang kita tidak memiliki area lain selain area 0 ya. Semua router terhubung dengan area backbone 0. Oke, begitu juga yang ada pada router 2, kita memiliki OSPF database yang sama dengan router 3. Di router 1 juga demikian. Sekarang kita akan melakukan yang namanya filtering. Di sini saya akan membuat sebuah access list terlebih dahulu dengan standar access list 1, kemudian permit, kemudian source-nya 0.0.0, artinya berapapun source-nya dia akan diproses terlebih dahulu, dia akan di permit. Kemudian di sini wildcard bit-nya ini yang menentukan dia genap atau ganjilnya nanti akan difilter.
Ya, di sini saya menggunakan build cartridge-nya 255 .255. Di sini saya menggunakan .254 pada oktet terakhir dikarenakan saya ingin melewatkan yang genap saja, artinya yang ganjil dia akan diblok dan yang genap dia akan ditampilkan di dalam routing table router 2 maupun di router 3. Ya, di router 3 dia tidak akan berpengaruh. Oke, di router 2 dia akan menampilkan untuk IP yang genap saja. Oke, sekarang saya masuk ke router OSPF tadi yang saya sudah buat, yaitu OSPF area 2. Kemudian kita masukkan untuk distribute-nya. Di distribute ini kita injek sesuai dengan access list yang telah kita buat, yaitu 1. Kemudian di sini ada in, karena kita menginginkan dari router 1 menuju ke router 2, maka dari router 2 dia akan menerima dari router 1, yaitu in. Oke, sekarang kita cek lagi untuk routing tabelnya. Terlihat di sini dia tidak memiliki untuk IP address yang ganjil, melainkan dia hanya menerima yang genap dikarenakan filtering access list tadi, sehingga dia tidak akan melewatkan yang ganjil. Oke, bagaimana di router 3? Di router 3 dia tidak akan mempengaruhi untuk OSPF database maupun routing tabelnya. Terlihat dia memiliki ganjil dan genap. Bagaimana jika kita ping salah satu IP yang ganjil tersebut dari router 3? Misalkan saja .3. Terlihat dia unreachable karena kan sudah diblok di router 2. Namun jika kita ping ke yang genap, ya yang genap bisa reply, begitu juga di router 2. Ya, terlihat dia tidak akan mereply. Ya, di sini RTO, sedangkan pada router 3 dia unreachable dikarenakan di routing tabelnya dia memilikinya. Namun karena di router 2 sudah diblok, maka dia tidak dapat dijangkau. Sedangkan di router 2 di routing tabelnya juga tidak terdapat untuk IP address yang ganjil. Oke, sekarang kita lihat untuk IP OSPF database nya. Terlihat dia tidak mempengaruhi untuk OSPF database nya, artinya kita memiliki OSPF database yang sama di masing-masing router. Ya, hal tersebut dikarenakan pada OSPF database-nya tidak berubah meski sudah difilter. Semua router dalam satu area memiliki database yang sama. Ya, bagaimana di router 3? So, IP OSPF database ya terlihat sama juga yang seperti yang dimiliki oleh database router 2. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada lab kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Jika ada saran dan kritik, silahkan diberikan pada blog saya. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.